Kita Halo, dari tadi mau podcast nggak jadi. Iya. Mulai. Hai guys, gue dari bawah. Hai guys. Oke, kenalin kita dari Maki Studios. Kita adalah YouTube channel gak ada views sedunia. Dan kita memiliki konten yang interesting, yang mungkin menurut lu gak interesting, tapi menurut kita itu interesting. Iya. Jadi pada pagi, siang, sore, malam hari ini kita akan membahas soal bisnis. Kentang goreng. Kentang goreng. Iya, Sensor. Iya. Enggak lah. I don't wanna be lah. So asik banget ya, berapa lah? Ya, Mau mulai, kita kenalan dulu kali ya. Oke, jadi kita udah episode pertama kemarin, kita udah tahu dia ada Mendy, ada Zikri or Kiki, ada gua sebagai karakter yang bukan utama, pintu utama PIM, gua Zidan. Ini ada member baru kita. Iya, kenalin diri. Ya, nama gue Icang. Oke, nama dia adalah Icang dan dia umurnya 16. Ya, Gue junior. Gue member termuda di sini guys. Iya. Paling muda di sini. Magang di channel kita. Oh iya, magang di teknisi. Jadi gimana kabar kalian? Gimana kabar? Kabar? Baik, sehat. Sedih? Sakit kah? Atau gimana? Mungkin ini bisa mulai dengan kabar Anda pada pagi hari ini. Mungkin Little Red Riding Hood boleh? Cuaca Ini benar-benar menginspirasi Red Riding Hood. Balik, kabar aku. I just recovered from my sickness. I had a really bad cough and then I was really dizzy. Tapi alhamdulillah aku udah mulai membaik. Mungkin sekarang kita lanjut ke my friend Kiki. How are you, Kiki? Gue lagi lumayan hektik soalnya abis pindah rumah. Kalau misalnya kalian lihat di episode kemarin backgroundnya beda nih karena udah pindah sekarang. Biasa, startup. Ya so far lancar lah. Sebenarnya Nih guys, kalian bisa tiru Kiki nih, umur 20 udah bisa punya rumah sendiri. Iya. Lewat mana nih? Lewat bisnis dong. Dengan cara berbisnis. Sekarang bahas soal bisnis apa yang Kiki jalanin agar dia bisa mendapatkan rumah sendiri. Ya, Oke, bisa langsung mulai aja Ki. Apa bisnis lu tuh apa? Bisnis lu tuh gue adalah punya orang tua yang punya bisnis gitu. Ini bisa. gokil. Target jambret. Tapi selain punya orang tua punya bisnis kan pasti kan bisa sendiri kali ya, kan usaha sendiri, your own thing. Gimana Ki? Apakah ada Ki pengalaman yang bisa menghasilkan cuan? Kalau pengalaman sih belum banyak sih ya. Mungkin yang diomongin di episode kemarin tuh gue main saham, tapi di luar dari itu belum ada sih. Cuman gue tertarik nih buat berbisnis juga. Nah, siapa tahu salah satu dari kalian ada nggak yang punya experience beneran nih berbisnis? Siapa tahu. Experience bisnis. Oke. Ada nggak ya yang punya experience bisnis? Ada nggak ya Gue guys? sendiri ada. Oke, sini di belakang yang paling ganteng. Nih, silakan bos. Jadi gue punya beberapa bisnis. Beberapa ya. Woi. Iya, jadi gue sempat ngejalanin bisnis yang dulu sempat booming itu namanya Culture Consign. Itu dulu kan tahun 2019 itu. Jadi ada kayak hype gitulah di consignment store gitu, dan gue sempat bikin, which is pada awalnya berhasil dan which is ya. Jadi pada awal itu kayak berhasil, tapi lama-lama ya karena emang kelalaian dari semua membernya gagal. Habis itu gue bikin just tip, which is gagal juga. Habis itu gue bikin tapi sekarang sih gue lagi ngerang Rancang forex sama saham lain dan juga investasi. Dan gue juga sekarang lagi ada proyekan baru ya, gue bikin suatu brand lah, nanti bakal launch tanggal 20. Wow. Kayaknya personal branding. Iya, ntar tunggu aja lah tanggal 20.
Ya kira-kira begitu. Dulu lumayan profit sih. Jadi dulu tuh pas SMA itu kan di sekolah masih banyak yang main game online ya. Mungkin sekarang masih banyak. Nah gue dulu tuh pas gue tuh masih SMP kan. Nah gue tuh kenalan lah sama anak SMA. Nah dia tuh jualan kayak namanya Steam Wallet. Nah Steam Wallet. itu tuh gue jadi bandara gitu lah. Dia bandar dapat potongan 10-20%. Oke, karena yang itu oke banget karena kalau misalnya Horizon tuh sekalinya beli itu antara 400 atau sampai sejukut gitu lah. Makanya jadi sangat untung. Gila, itu duitnya ke lu semua. Ya 10%. 10%. Dikit banget. Kalau misalnya, karena gue cuma bandar ini doang yang ngasih tahu dong terus kayak perantara gitu loh. Udah tipu. Tipu, itu orang yang bisnis pun gue. Komisi bang. Oke. Nah itu lumayan Kan sukses. banyak sih kayak gitu-gitu tuh. Diamond ML, jualan Diamond ML. Diamond ML lah, Koda Shop aja nggak sih? Iya sih. Shopee juga oke. Tapi gue pernah tuh ada suatu kejadian yang gimana akhirnya gue tahu nggak sih gue bayar sejokut anjing sama kakak kelas gue. Jadi waktu itu ceritanya gini, gue kebetulan waktu itu mau beli barang juga kan, gue mau beli stimulus juga. Nah itu tuh keadaan gue lagi nggak bisa ketemu dia gitu kan. Akhirnya gue nitip lah ke temen gue ini kan. Nah itu gue tuh kalau nggak salah gue beli 500 kan. Abis itu gue kasih tuh sama temen gue kan. Nah pas gue ke teman gue ini gue lewat perantara juga. Gue ngomong kasih ke ini dong, kasih ke temen gue kan. Nah teman gue yang perantara ini miskom, dikira gue mau beli lagi. Ya akhirnya dibeli dong sama dia juga total. Dia ngomong cuy jangan lupa sejokut. Ya Allah ini apa kan anjing. Terus gue clear-clearan. Akhirnya gue bayar sekitar 700. Itulah, itu sebenarnya yang bisa kita ambil dari cerita ini, janganlah berbisnis yang bodong ya. Guys, kita tuh dari Ilkom, jadi kita communication is key. Ya lu kalau miskom, hilang tuh 1 juta anjing. Kayak gua. Ya itu pengalaman kan bisa dibeli sesuatu juga gitu kan, dibeli apa gitu. Jadi siapa tahu itu pertanda buat lo main. Terus sih gue paling jualin barang-barang yang udah gue nggak pakai aja tapi masih bagus gitu. Jadi uang Kayak kemarin gue jual keyboard gue udah nggak pakai gitu. Oh keyboard yang mana? Keyboard yang blue switch. Oh. Ya. Terus gue beli. Biasanya jualan di mana tuh Cang? Biasanya abang gue punya Tokped gitu. Terus gue nitip di dia. Lumayan orang banyak yang nyari juga keyboard. Padahal keyboard gede loh situ. Itu aja sih. Iya sih guys. Kalau misalnya punya platformnya gitu. Terus, Cang. Terus apa ya? Ya kan tuh. Terus apa ya? Ya udah pokoknya bisnis asik lah. Gue dapat sepeda pertama gue dari bisnis. Oh iya. Oh iya, ya. Achievement guys. 1 udah dapat rumah, 1 lagi dapat sepeda. Wah juga ya. Oh iya, gue ada 1 lagi juga. Ada 1 lagi. Apa? Biasanya gue ngedit video dikasih bulan Maya. Bisnis dulu. Jadi panggil buat ambil Gosen. Gosen sebenarnya bisnis juga bro. Jadi Gojek itu dulu awalnya kan cuma buat ojek doang. Dan sekarang dia bikin platform baru buat ngibar itu bisnis bro. Wow. Ya kalau nggak tahu ya Gojek itu sebenarnya dulu ini tau nggak sih? Nggak ada tuh aplikasi. Pakai telepon anjing Gojek dulu. Emang iya? Iya. Sumpah Sumpah. Lah gue diceritain bos. Sama siapa? Sama Gojeknya lah. Gimana sih? Pakai apa namanya? Pakai surat gitu loh. Kayak lo pesan online terus nanti CD-nya dikirimin ke kotak pos. Kayak Blockbuster. Itu Blockbuster nggak sih? Blockbuster tapi bedanya Netflix tuh nggak punya tempat fisiknya, jadi lo mesen online terus nanti dikirimin terus nanti lo balikin lagi pakai pos. Ribet sih. Bahannya permulaannya beda-beda banget deh sama aslinya sekarang. Ya itu namanya inovasi ya guys. Kalau misalnya apa namanya mereka diem terus gitu mungkin sekarang ya nggak sampai kayak sekarang. Tapi mereka tuh beride gitu, punya bisnis tuh harus dikembangin kan namanya. Biar nggak ketinggalan sama yang lain. Gitu tuh How penting. about you man? Lo ada itu nggak? Ada experience bisnis nggak? Kayaknya
gue coba inget-inget ya. Kayak pas gue pas SMP. Jadi gue ada banyak waktu itu. Gue pas SMP, SMA. Jadi pas SMP gue bisnis jualin stiker gitu. Ini actually it was pretty stupid. Jadi kan gue jualin kayak aesthetic tumbler sticker ya. Ini kan zaman 2015, 2016 lagi ngetop gitu ya tumbler. Kayak ada kawaii stiker, ada stiker-stiker dari film, ada yang dari Marvel gitu-gitu kan. Terus kayak gue jualin nih kayak yang bagian kecil I sold around kayak 2.500 rupiah. Terus yang gede medium 5.000 sampai 8.000 rupiah. And then it was going good for a couple of months. And then salah satu customer gue, temen deket gue juga sih, dia bilang ke gue itu the ones it was usually by requesting ya, kayak requested commission gitu. And then one of my customers kayak dia bilang, ini sebenarnya art dari ada artis yang official gitu. And then she accused me of art stealing gitu kan. Terus gue kayak, ya gue salah gitu. Kayak gue baru nyadar ternyata ada beberapa yang para mesen tuh udah dari artis official. And then gue akhirnya I apologize. And then gue kasih refund gitu. Gue kasih refund karena ya secara etikal gak boleh sebenarnya gitu. Kind of learn my lesson. Lu kan nge-refund Amin. Itu kira-kira berapa tuh waktu itu? Waduh, jadi gue hampir ke accuse I guess 4 to 5. So I refunded them gitu. Tapi mereka belinya ya nggak terlalu banyak juga sih. Cuman karena teman gue nge-stop. This is somebody's art, you can't do that. Jadi kayak I learned my lesson. So I stopped. And then gue lanjut gue bisnis gue bagi-bagiin formula jawaban kalau nggak salah buat pelajaran fisika. Kalau nggak fisika, biologi. Ya, jadi tuh gue bareng sama temen gue waktu itu ada my desk mate. Jadi dia tuh pinter biologi, pinter fisika gitu kan. And then gue one day gue bilang, cuy lu mau nggak? Ini apa sih? We take in the commissions, and then I'll write down the formulas. You'll help me verify, and then we make the business. Baru tuh. But it only lasted for like 3 weeks gitu karena ketahuan sama guru. Kayak one day kayak we're just chilling, terus tiba-tiba guru gue ada namanya Pak Anto ya, tiba-tiba Pak Anto nyelip nih ada formula punya gue, ini apa ya Mindy, ini dan gue kayak gak tau Pak, itu formula ya Pak, ya udah. Allah. Jadi gue waktu itu dilaporin atau enggak ya sama guru gue udah rada lupa sih. And then my last one, gue bisnis joki. Nah bisnis joki basically kayak you're doing somebody else's homework ya. Itu pas SMA. Tapi dibagiin nih. Jadi gimana tuh kalau bisnis ngejoki ya? Lumayan anjir ngejoki. Waktu SMA gue kelas 10 ya. Jadi dibagiin. Jadi satu kelas tuh gue bisa sampai 40 anak ya. Jadi temen gue dia bagiin bagian depan sama bagian belakang. Jadi bagian depan tuh turfnya dia kan. Gue bagian belakang di turf belakang gue itu. Gila, gue pakai turf segala ya, kayak geng. Lumayan, dibagi-bagiin turf biar gampang. So per paper gue ngecharge 20k. 20k sampai 35. Ya, 20 to 35. Itu murah anjir, itu lumayan murah. Iya, tapi lumayan kayak stabil gitu. Jadi ya kalau misalnya, tapi kalau ada yang gece ya, yang minta ya gue perlu today gitu ya, gue turunin sih, kasihan gitu kalau dia perlu gece. Kayak gitu tuh. Itu naikin orang ekspres kan itu. Itu. Gue kasihan anjir. Gue pernah turunin karena kasihan dia perlu cepet gitu. And he didn't have any much money, so like harusnya gede ini tuh bisnis opportunity di situ. Kalau di joki yang di internet, kalau misalnya lo makin pendek waktu pengerjaannya, harga makin tinggi malah justru. Karena they know that you need it that bad, jadi harganya dinaikin. Kalau gue sih itu gue ya.
Kalau buka joki lagi, lu mahalin aja kalau udah deket-deket gitu ya. Gue Cepet-cepet gitu. juga tertarik banget sih buat ngelakuin joki, cuman belum ketemu waktu senggangnya juga. Dan beberapa hari yang lalu gue nemu di Twitter. Jadi tuh kayak kita bakal dibayar buat attend sebuah kelas, menyamar jadi orang lain, dan itu dibayar 3 juta per bulan. Kayak wah, What the fuck? Wow. makanya. Tapi kayak nggak tahu ya itu etisnya bener apa kagak. Kayaknya enggak sih, cuman Nggak etis, tapi bisnis. Yo, Mahal banget ya. hustle is hustle ya. 3 juta nggak? Itu Tapi hustle, kalau bro. kelasnya kelas teknik gue mundur pasti aja. Itu pas li ke kelas itu lo ngerjain tugas juga atau? Iya, kayak lo ngerjain tugas, lo ngangkat tangan, pokoknya lo menjadi orang itu, lo dibayar kan gitu. Kayak, dan itu ada gitu juga. Kalau misalkan nilainya jelek gimana? Iya, duit kembali kali ya. Udah. Itu Itu kita kan malas-malasan aja. di Twitter ada yang minta isiin kelas di universitas di luar negeri gitu, tapi online. Wah, enggak. The real apa? Jadi Online mahal. Next level. Ada yang haram, ada yang halal. Bisnis dulu. Tapi apa namanya? Mungkin yang mirip sama joki tapi nggak seharam joki, mungkin kayak commission aja kali ya. Oh iya, itu ya. Oh, freelancing di Fiverr atau di apa, nulisin artikel or something. Mungkin Fiverr bagus. sejoki. Emang joki haram ya? Nggak haram sih. Kayak nggak, kurang etis aja nggak sih? Sebenarnya itu persepsi, bro. Jadi kalau misalnya kita mikir itu etis, joki itu etis sebenarnya. We can be whatever put our mind into. Etis itu bukan yang di kaki ya? Betis mah. Betis bukan Tahu gejrot. petis. Tapi juga bingung apa ya? Oh, betis. Gejrot bukannya Apa? Oh, gue nggak ngomong apa. Biasalah. Etis. Biasa. Ini udah pada pakai ya jasa joki ya? Gue sih belum. Gue udah. Enggak. Tapi bukan buat tugas, buat hidup. Gue joki hidup. Oh iya. Gue sih Bohong. biar dia ya. Gue belum. Lo senyum. Itu maksudnya apa? Sebenarnya gini, kita tuh nggak boleh joki kecuali kita diem. Ya. Oh iya. Yeah. It's not a crime kalau nggak ketahuan gitu. Yeah. Jadi kayak we neither confirm or deny. Nah, ya. Ya. Itu semua tinggal pakai ini. Semua tuh konstruksi dari realitas kita nih, guys. It's all in the mind. Joki sebenarnya sih. Harusnya sering gitu. Tapi sebenarnya gini, ngomong-ngomong soal joki tuh, joki kan biasanya buat jalan nggak sih? Buat kita jalan. Itu joki. Beda ya? Kaki jauh banget. Ngomong-ngomong soal kaki. Kiki bukan ini, Kiki. Kaki. Gue sih nggak terima kalau Parah sih Ki. gue sih nggak terima ya kalau digituin. Oke, keluarin sih. Wah, parah lu. Gimana sih? Nggak diterima ntar. Itu di pangkuan awal. Di ini ya, di Maki Studio ntar gue nggak bisa lanjut jadi pegawai tetap ya. Iya. Magang. Apa? Langsung di-cut. Enggak, nggak dibayar, ntar jadi unpaid internship. Dibayar pakai Iya, unpaid itu. kayak siapa tuh Tapi ya? Oh yang joki ini gue Jakarta Aquarium. lagi Kan ada internship ya, bilang dibayar nggak? Oh enggak dong, nggak pakai uang tapi dibayar pakai mental, liatin otter. Itu makan otternya sekalian. Nggak ada. Iya, itu menurut gua agak gila sih. Cuman ya, Kecuali otter lu jual, booming bisnisnya soalnya.
Kotor. Pakai mental lagi Jadi kalau misalnya kita imply itu ke babysitting ya. Misalnya kita babysit orang nih, terus orangnya nggak mau bayar, bilang bayar pakai mental. Berarti anak bayi dijual aja. Bisnis Wow. Sorry gue agak ngawur, mohon maaf sekali. Ngawur bukannya kita makan pagi-pagi kapan ya? Yang nasi jadi Nyayur ya? bubur. Bubur bisa comes in any form. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi itu sebenarnya ya tinggal Ya namanya duit ya. Kalau dapat banyak halal jadi berhubung dengan etis ya. Jadi kalau mau berbisnis juga harus mikir apakah merugikan orang lain, keuntungan kita doang atau gimana itu harus bisa ngerti lah. Iya, kita harus bisa merugikan orang lain. Maksudnya kita harus bisa menguntungkan diri sendiri. Ini emang dajal. Betul banget. Bisa hancur. Jadi guys, kira-kira kalau dari gue sih itu aja. Ini babi ngepet. ini juga salah satu form bisnis ya. ngepet bisa juga tuh jadi income. Jadi source of income ya. Ayo Ada lagi, Bang. ngepetnya sekalian. Manifestasi main babi ngepet. Men juga lilin men mau ngepet. Nah ya boleh, tapi kalau ketangkep ya lucu aja viral lah nih. Ya jadi babi. Salah banget. Ya kira-kira sebenarnya itu aja. Jangan babi ngepet ya, itu haram. Itu masuk neraka lu. Susah sih sekarang orang duitnya udah pada di bank jadi ngepet bank kan susah. Ngepet susah. Ya ngepet orang babi ngepet aja. Iya, babi ngepet apa nggak ngepet ke BI aja ya? Bisa nggak sih ya? Ngepet ya ke bank gitu langsung. Iya, ke BI gitu. Asal banget. Bani Ini Hai ATM. Indonesia pakai babi ngepet nih, bukan pakai profesor. Nah, Kayak ntar gitu ATM. ini nih guys. Satpamnya galak tadi. Babi ngepet dia teriak, boy, babi. Nggak tembus. Babi ngepet dibentakin. Jadi sebenarnya itu semua itu tergantung pada kita. Kalau kita pengen bikin bisnis, ini kita agak serius dikit ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin bisnis, itu yang nomor satu yang paling penting itu bukan resource, bukan apa, tapi niat kita. Kalau kita misalkan niat mau bikin bisnis, kita niat untuk ngerjain suatu hal, we put our mind into something, itu bakal jalan. Tapi tentu maksudnya ada faktor-faktor lain yang lanjut 35 sih turun. Bagus. Wah, no copy. Jadi kalau misalnya kita mau bikin bisnis itu, satu tuh yang kita harus perhatiin tuh relasi. Karena kalau kita punya relasi, misalkan satu contoh relasi kita sama misalkan kita punya relasi teman yang terkenal gitu, yang punya social influence. Itu satu tuh bakal impact kita dari segi marketing. Jadi kita otomatis bakal punya suatu kayak stepping stone kita buat maksudnya di faktor marketing dan di faktor ya promotional factor lah. Dan yang kedua, kalau misalnya lu pengen bikin bisnis, Pengen bikin bisnis terus. Jadi yang kedua yang if you want to open a business, yang penting itu adalah kita punya source-nya. Jadi kita tahu, misalnya kita pengen bikin bisnis clothing nih, contoh ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen bikin bisnis clothing, kita nggak bisa asal ngambil dari satu source. Misalkan ada baju nih, satu roll harganya 2 juta. Dan kita cuma stick sama itu aja, kita nggak bisa. Dan kita harus nyari terus sampai misalkan, even tuh cuma turun 1,970 misalkan. Cuma turun 30.000. Tapi itu tuh suatu hal yang penting gitu. Karena kalau misalnya dalam short, misalkan dalam like a little amount, kayak misalnya kita dikit gitu, cuma satu roll doang. Itu emang kecil, tapi kalau misalnya bisnis kita gede, expand, dan kita bisa nurunin 30.000 per roll, itu bisa lumayan banget. Kedua itu, kita harus tahu source sama resource-nya. Terus yang ketiga, kita harus bikin financial planning yang jelas. Jadi dari awal kita tahu modal kita berapa, kita tahu alokasinya mau kemana, dan itu salah satu yang penting ya. Kalau misalnya kita dalam bisnis itu, kita harus bisa ngatur yang namanya cash flow. Jadi kalau di cash flow itu kan ada berarti cash in and cash out. Kita semua harus di note down, everything itu harus ditulis, dan kita harus bisa gimana ya? Kita tuh harus bisa manage
kita harus tahu every detail dan kita harus bisa nge-manage cash flow-nya itu supaya kita bisa tahu money allocation kita mau kemana gitu. Mungkin kita ada kerugian atau keuntungan atau ini itu salah satu faktor yang dari pengalaman gue ya gitu sih. Dipelajarin. Gue setuju banget. Karena dari situ yang penting lo juga harus ngerti the field of the business, apalagi dengan struktur cash flow-nya ya. Tapi yang paling juga harus bisa formulate mindset yang bagus banget. Ini juga from our previous episode kan gue selalu bilang, what matters most is not only the knowledge that you get, but it's also the mindset and how you do. Which is why it's important that you start thinking ya. Thinking for a change. Gimana lo bisa berpikir kritis, berpikir lebih luas, the bigger picture. Dari buku kayak gini ya, ini there was a lot of orang-orang pembisnis, mereka mulainya they were nothing gitu, they were ground zero. Tapi karena nggak cuma dalam experience, dalam knowledge sama network mereka, tapi mereka berubah perspektif. Daripada mikir, ini gue gak ada banyak nih customer, ini gue gimana, ini kurang banget. Mendingan gimana bisa transisi jadi, oke, gue bagaimana bisa dapat feedback yang lebih bagus. Gue bagaimana bisa lebih improve-nya, lebih bisa menarik customer. Nah, that shift, it will change your business line as well. Tapi yang kedua ya, cara nge-win and keep your customers gitu. Lo percuma kalau misalnya jadi bisnis tapi you can't even satisfy your customers ya, in terms of lo provide services kayak produk lo yang kurang kualitas. Nah itu juga penting di mana kayak lo harus ngertiin feedback dari mereka juga gitu. So lewat SOCMED, lewat social circle atau dari networking lo sendiri, itu penting banget sih. Makanya gue juga agree dari si Jidan ngomong soal understanding the knowledge, also understanding having the mindset, the business mindset, a good mind. Paling itu sih yang gue agree. Gue setuju banget. Semua everything that you guys said, tapi kalau misalnya gue bisa nambahin mungkin the main thing in a business is that kita harus menemukan celah opportunity yang mungkin belum digunakan oleh orang lain gitu. Karena kalau misalnya kayak teman-teman kayak lo pernah kepikiran nggak sih kayak waktu zamannya di TikTok lagi zaman banget jualan lagi zaman banget contoh kayak dalgona gitu, terus tiba-tiba orang-orang di luar pada jualan itu, kayak mungkin untuk kayak 2 minggu pertama orang bakal banyak banget beli gitu, tapi ketika trennya udah mati, ya udah bisnisnya juga mati gitu. Kayak it's important for us to untuk membangun bisnis atau ide bisnis yang sustainable buat masa depan, dan itu caranya dengan benar-benar mencari celah marketnya tuh di mana yang bisa kita gunakan buat jangka waktu yang lama gitu. Kita mencari masalah yang bisa kita berikan solusinya gitu, dan bukan hanya ngikut-ngikut tren doang gitu aja sih. Karena kebanyakan dari bisnis yang gagal itu kan biasanya karena entah ngikut tren atau mungkin karena mainstream ya. Yeah, it doesn't really help anyone. Jadi ya udah, ketika bisnisnya hilang orang juga nggak ngerasa kehilangan juga gitu ya. They just keep going gitu. I see. Bisnis harus pintar nyari celah ya. Benar. Ya itu juga. Ya, opportunity itu pasti ada nanti, dan lu harus nyari sendiri karena opportunity itu gak bakal datang ke lu dengan cara yang obvious gitu loh. Rezeki orang beda-beda. Iya. Guys, jadi untuk merangkum apa yang udah diomongin hari ini ya kan, Oke, lu masih muda, lu cobain semua hal lah, lu bisnis gitu. Biar lu bisa ngasilin duit sendiri lah, lu nambah uang jajan lu gitu. Lu kalau misalnya lu udah kayak Rafathar sih, kayak lu nggak perlu bisnis ya. Wah, bawa Rafathar. Ya udah. Kok kayak gitu? Intinya gitulah. Bisnis aja coba mulai aja dulu ya. Ya benar. Mumpung masih muda ya kan. Mulai aja. Muda mulai. So guys, I think that's all for our podcast today. Thank you guys so much for tuning in. We'll see you guys on the next episode. Bye. Bye. And don't